Masya Allah, ngabuburit enak juga ngeliatin ciptaan Allah. Vel, lihat dulu deh Vel. Kamu tau gak sih berita yang ini? Lihat yang ini nih, berita ini nih. Penting. Nih, yang cewek yang ini nih. Kenapa dia? Mungkin baru kali. Kenapa dia? Ceritanya gimana? Iya, padahal cantik ya. Terus istrinya gimana dong? Makanya. Anak-anaknya gimana? Makanya. Ya ampun. Sedih banget ya, jahat banget ya. Dia nih. Sampai Ih. ke kasihan dah. Ya Allah. Aduh, males banget ya. Astagfirullahaladzim. Semoga kita dijauhin ya kayak gitu-gitu ya. Iya, tapi bener gak sih sebenarnya kayak gitu ya gosipnya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Tadi dia Pak Ustadz dari tadi ya? Breaking news, Tat. Aku Breaking mau news. apa tuh? Pak Ustadz tahu gak sih ini ada berita yang perempuan ini nih, yang perempuan katanya yang ngerebut suami orang. Pelakor, Ustaz. Puan, Ngerebut suami orang. Iya. Bulan puasa loh. Mau bulan puasa mau apa? Dia ngerebut laki orang saat ini Yang katanya nih. jelas namanya bulan puasa bawa markisah dari Salemba. Hah? Yang namanya bulan puasa tidak boleh gibah. Wah, Kok kita gibah sih? kita komentar di ini aja. Kita baca berita Ya, nanti aja. kita ngaji nuh, pemirsa nungguin tuh. Oh iya. Iya pemirsa. Duduk dulu ya. Yaudah kita Duduk. ngobrol dulu deh. Aduh. Supaya kita tahu sebenarnya gibah tuh Emang seperti kita apa. bergibah ya? Iya, saya juga bingung. Sebenarnya Gibah sebenarnya. Assalamualaikum pemirsa, Sapa Indonesia pagi edisi Ramadan, kita kembali bersama Ustadz Taufikur Rahman. Tadi katanya kita berdua bergibah ya, padahal kita cuma baca doang. Emang kita masuk gibah Ustadz, cuma baca doang sih? Ketika berpuasa, jangan hanya ditafsirkan menahan makan dan minum dari mulai subuh sampai maghrib saja. Akan tetapi jangan sampai kita tergelincir perbuatan-perbuatan kita melakukan yang merupakan membatalkan pahala puasa. Ada batal puasa, ada batal pahala puasa. Nah, bedakan. Batal puasa ternyata subuh sudah sahur, jam 7 luar biasa. Ada yang goda, ngajak sarapan. Ya, merasa nggak ada yang lihat, udahlah makan, puasanya batal. Nah, sekarang puasanya nggak batal. Karena nggak makan, nggak minum dari mulai subuh sampai maghrib. Tapi menghilangkan pahala-pahala puasanya batal semuanya. Apa saja Ustadz selain tadi bergibah? Bergibah, Apa saja yang bisa membatalkan pahala puasa mengurangi kita? pahala puasa. Ya, jadi pemirsa dimanapun Anda berada, ingat Nabi mewanti-wanti sejak jauh-jauh hari. Kamis so'imi, rubas so'imi, laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atos. Berapa banyak umatku yang mereka berpuasa hanya dapat dua saja, lapar dan dahaga. Ya Rasul, apa mereka puasanya batal? Puasanya tidak batal. Tapi nilai pahalanya dia batalkan. Dengan sebab apa? Karena melakukan 5 macam perbuatan. Berapa macam? 5. 5. Apa aja Mohon tuh? maaf, kepo aja pakai kepo banget. Kepo bingit Ustadz. Cius. Mau tahu banget. Ada berapa semuanya tadi? Ada 5. Oke, Malimping di kota Serang disediakan makan kue putu. Pasang kuping biar terang, usah sebutkan satu persatu. Waduh, ya deh Bismillah, kita silakan, perhatiin, Ustaz. kita perhatiin. Ya, yang pertama pemirsa, yang merusak, membatalkan nilai pahala puasa ada 5 macam. Yang pertama kata Rasulullah, al-awwal al-kazibu, berdusta, berbohong. Itu pertama. Ya. Jadi kita berbohong nih lagi puasa. Ya sifatnya untuk kepentingan pribadi kita. Puasanya enggak batal. Nilai pahala puasanya. Kan enggak enak juga. Kita aktif ya menjalankan tugas setiap hari enggak ada absennya. Paling absen di saat hari libur. Tapi ketika akhir bulan kita minta salary, kata big boss kita, maaf ya salary kamu nggak ada, gimana rasanya? Ya. Pasti di hati komentar, aduh naik rakit bareng Sari ini, sakitnya tuh di sini. Hari ini dia. Itu tadi. Yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua apa lagi kata Rasulullah? Al-ghibah. Apa tuh ghibah? Membuka, menceritakan aib yang ada pada saudara kita. Tadi ditanya sama Mbak, Ustadz menggibah apa? Ketika kita menyampaikan berita yang bohong, yang nggak benar, itu namanya fitnah. Ustadz, tapi ini beritanya akurat loh, benar loh, iya. Ketika kita mengomentari, oh jangan-jangan dia begini nih, oh jangan-jangan dia ngerebut laki orang, mungkin suami di sana nggak sayang kali. Nah, itu. Dan berasumsi bla bla lo panjang. Gitu ya, ya setelah oh menurut saya nggak gitu ya, kayaknya memang dia ini deh katanya apa ya merindukan kasih sayang misalkan gitu. Itu komentar dari diri kita yang dimana ada aib pada saudara kita, itu namanya ghibah. Ketika kita buat-buat namanya fitnah, ketika benar namanya ghibah. 2, apalagi yang ketiga, Rasulullah ingatkan setelah berdusta, setelah ghibah, yang ketiga adalah an-namimah. Apa namimah? Yaitu mengadu domba. Bahasa keren sekarang menjadi provokator. Ya, puasa dikerjakan, puasanya batal, tapi nilai pahala puasanya.
Lantas yang keempat, apalagi? Nabi menyebutkan al-yaminul gomus, sumpah palsu. Ya, untuk kepentingan pribadi, agar barang kita nih mereka mau beli, demi Allah loh. Saya beli dari sana sekian loh, padahal itu buatan kita. Ya, kita saja nama kita difitnah nggak mau, apalagi Allah. Nah, itu yang membatalkan nilai pahala puasa. Nah, yang kelima, setelah 4 itu, 4 tadi bersumber dari lidah kita. Nah, yang 5 ini dari mata. Apa? An-nadhru bisyahwatin, memandang yang menimbulkan syahwat. Nah, Iya tuh Jaga tadi mata berarti jadi ya. ada 5 Ya. perkara yang membatalkan batalkan pahala puasa. Dan 4 itu dari mulut, Sebab lidah. Iya, dari karena lidah loh. luar biasa ya. 90%-nya. Harus hati-hati ya berarti ya kita Kembali ya. ke gibah nih Ustadz. Jadi Ya. gimana sebaiknya kita menghindari gibah? Terlebih sekarang kan zaman era milenial tuh kita nggak bisa lepas dari internet. Sudah sangat terbiasa untuk kadang-kadang bangun tidur tuh wah ngecek entah WhatsApp kah, entah apa, Media lihat sosial. Facebook, media sosial itu Ya. pasti. Ada gibah yang diperbolehkan, yang untuk menyelamatkan. Gitu ya. Gimana tuh Ustadz? Contoh, ya ternyata di negara kita, Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, oh ada paham-paham aliran sesat yang mengaku jadi nabi. Ustadz baca, ini beritanya begitu dicek, oh benar akurat, oh benar di wilayah sana. Nah, saya rasa tidak semuanya jamaah tahu. Kita sudah baca dan kita tahu. Nah, di saat forum kita menyampaikan, itu untuk menyelamatkan umat agar jangan terprovokasi, silakan. Tuh, untuk menyelamatkan. Ya, tolong hati-hati, sekarang sudah macam-macam model ajaran agama. Ada yang sholat kadang-kadang. Nah, itu sampaikan tuh. Ini buktinya bla 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 bla. Itu menceritakan, benar adanya. Tapi buat menyelamatkan agar jamaah jangan ikut-ikutan demikian. Silahkan. Mana lagi? Ya, kita tahu teman kita si A suka sama si B. Tapi kita tahu nih si B akhlaknya nggak bagus. Gitu. Banyak di luar tuh bahasanya setia. Setiap gang ada gitu kan. Ya, misalkan. Nah, kita tahu ini nggak benar nih. Kita sayang sama teman kita yang perempuan ini karena dia orang baik-baik. Dia orang solehah. Nah, kita sampaikan bicara 4 mata dan nggak perlu bicara keluar. Ya, begini, aku mau ngasih masukan kepada kamu. Kamu cinta sama dia, oh cinta. Kamu sayang. Mohon maaf, bukan maksud mencampuri urusan kamu. Yang aku tahu, bla 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 bla. Sebagai warning buat kamu, baiknya kamu cross check dulu. Menyelamatkan, silakan. Nah itu tadi nih kan kalau saya nih sebagai kan wanita ya, apalagi suka nih ngobrol sesama wanita ini Ustadz. Lalu Rumpi Ustadz kalau perempuan Ustadz. Ini gimana buat menahan dirinya apalagi kalau kita lagi puasa terlebihnya. Ya, ini perlunya makanya kita memahami, mendalami makna puasa bukan hanya menahan makan dan minum saja. Ketika kita sudah ada remnya, ya Allah, ternyata puasa bukan hanya makan dan minum saja yang kita puasakan. Kenapa? Karena tujuan Allah menyampaikan perintah puasa la'allakum tattaqun, menjadi hambanya yang bertakwa. Ya, tentunya untuk mencapai ketakwaan di sini perlu proses yang nggak gampang, nggak semudah membolak-balikan telapak tangan. Nah, dengan begitu sampai di zaman Nabi kejadian. Datang 2 orang perempuan, ya Rasul, aku mau buka puasa. Nabi diam. Ya Rasul, aku mau buka puasa. Nabi diam. Akhirnya Nabi masuk, minta sahabat bawakan 2 ember. Dipanggil yang perempuan yang satu, ya, kata Rasulullah, siap, kamu muntahkan dari mulut kamu. Ternyata dengan izin Allah, Rasulullah yang menyebutkan muntah dia. Memuntahkan apa? Daging yang busuk dan darah. Lantas yang satu lagi berharap, aku pasti muntahnya biasa, tidak seperti sahabatku. Ternyata dimuntahkan lagi, sama keluarnya. Apa kata Rasulullah? Kalian berpuasa, tapi aku tahu sebelum kalian ke sini, kalian di sana tukang membuka aib saudara kamu. Inilah yang kamu kamu muntahkan adalah daging bangkai saudara kamu sendiri. Nah, makanya ini perintah langsung dari Al-Quran, surat Al-Hujurat pemirsa di ayat ke-12. Saya ulangi, surat Al-Hujurat ayat ke-12, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jauhkan oleh kamu akan buruk sangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya buruk sangka ada perbuatan dosa. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'do. Jangan kamu saling memata-matai sampai nyewa orang. Coba kamu cari tuh aib kekurangannya. Detektif gitu, sewa gitu ya. Zaman sekarang, ya, apalagi sampai berani memfitnah. Ya, apa yang nggak bisa sih zaman sekarang? Bil fulus mulus, mafil fulus alamatil manfus. Nah, iya, wala yaktab ba'dukum ba'do. Jangan kamu menggibai.
Allah menawarkan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitang fakaritumu. Apakah kamu suka membakar bangkai daging saudara kamu sendiri? Pasti kamu jijik. Kalau demikian, wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Takutlah ya. Aduh. Harus takut gitu ya. Mengerikan Karena ya. gibah itu ibarat makan bangkai saudara Ya. sendiri ya Ustadz ya. Serem Tanpa ya. kita sadari ya, padahal cuma Oke. berkomentar yang ringan-ringan, ternyata itu masuk dalam gibah dan Kesimpulannya Ustadz, bagaimana Ustadz untuk kita menghindari gibah ini dan agar puasa kita tuh tidak terbatalkan pahalanya. Ya, pemirsa, sebagai kesimpulan untuk kita mewanti-wanti menjaga puasa kita jangan jadi batal dengan 5 macam perbuatan itu. Ingat, nanti di yaumil kiamah kata Rasulullah ada kelompok muflis. Rasul bertanya sama sahabat, tahu nggak kalian muflis? Ya Rasul, muflis itu orang yang bangkrut, yang nggak punya rumah, nggak punya harta, nggak punya mobil. Bukan, kata Rasulullah. Yang muflis adalah mereka datang pada hari kiamat dengan pahala puasanya, dengan pahala hajinya, dengan pahala bacaan Qur'annya, dengan pahala sedekahnya. Tapi semuanya ludes. Kemana? Karena lidahnya tidak pandai menjaga untuk selalu membuka aib saudaranya. Akhirnya pahala-pahala semuanya dihadiahkan kepada orang yang sudah digibahinya. Itu kalau pun ini pahala. Sementara pahala nggak ada, maksiat aja. Lantas maksiat orang yang digibai dipindahkan kepada dirinya. Na'udzubillah min dzalik. jangan sampai ya. Aduh, itu menyentuh dan jelek-jelek rasanya. Ya. Ustadz, ternyata begitu ya nilainya. Begitu yang Nabi janjikan. Terima kasih Ustadz Taufik Sama-sama. Rahman. Ini betul-betul mengingatkan kita Bermanfaat banget ya. ya, ini. Amin. untuk menjauhkan gibah dan ternyata hal-hal yang membatalkan pahala puasa itu Dari kebanyakan dari lidah. Ya. Itulah hati-hati, makanya kalau ngomong itu hati-hati ya. tidak hanya jaga lapar Jaga haus, lisan. tapi juga harus jaga lisannya. Es kemong pakai roti. Kalau ngomong hati-hati. Waduh. Kalau ngomong hati-hati. Terima kasih sekali lagi Terima Ustadz. kasih. Dan itu dia saudara, Sapa Indonesia pagi edisi Ramadan. Dan kita sudah berbagi ilmu tentang gibah. Mari kita jaga sama-sama lidah dan juga amal ibadah puasa kita. Mudah-mudahan kita di bulan puasa ini tidak hanya mendapatkan puasa yang menahan haus dan juga makanan